Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta INRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam Renungan INRI pada pagi hari ini. Renungan INRI pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta INRI dimanapun Anda berada, zaman sekarang ini dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, ada banyak peraturan dan hukum serta perundang-undangan yang kita jumpai. Bahkan setiap tahun ada perundang-undangan dan peraturan yang baru. Dalam kitab suci kita mendengarkan bagaimana Yesus mengkritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang melihat hukum itu sebagai sebuah sarana untuk mendatangkan keuntungan bagi kepentingan diri mereka sendiri atau kepentingan golongan mereka. Kita jumpai dalam masyarakat juga kita sekarang ini mungkin ada banyak peraturan yang hanya mengikat kelompok tertentu, menguntungkan kelompok tertentu, dan menyingkirkan kelompok tertentu. Padahal menurut Yesus, hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk bangsa Israel adalah demi untuk keselamatan bangsa Israel. Maka tujuan hukum Taurat itu sebenarnya untuk keselamatan bangsa Israel menuju tanah terjanji yang dijanjikan oleh Allah. Lalu kita juga sebagai pengikut Yesus, Alkitab, kitab suci yang kita baca bersama, yang kita renungkan bersama, seharusnya menguatkan kita untuk membimbing kita kepada keselamatan dan bukan kepada kehancuran. Sayangnya dalam kehidupan kita setiap hari, kadangkala kita hanya memahami kitab suci atau mengambil ayat-ayat tertentu dari kitab suci demi untuk kepentingan kita, demi untuk menyerang orang lain, demi untuk kepentingan kelompok kita sendiri dan keuntungan diri kita sendiri. Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah yang menjadi tolak ukur Yesus untuk menggenapi hukum Taurat? Salah satunya atau yang paling utama adalah roh kasihlah yang membuat hukum Taurat itu tergenapi. Sebab memang betul ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Yahudi menjalankan hukum Taurat secara teliti. Namun kadangkala ada hal-hal tertentu, ayat-ayat tertentu yang membuat mereka sengaja untuk menyingkirkannya sehingga tidak membuat kepentingan mereka terganggu. Maka dengan demikian tidak ada roh kasih yang mereka wujudkan melalui pelaksanaan hukum itu, sebab mereka hanya melakukannya menurut kepentingan mereka dan bahkan menurut kekuatan mereka untuk menyingkirkan kelompok-kelompok lain. Yesus mau merangkul semua orang, mau menyelamatkan semua orang, maka Dia datang menggenapinya dengan sebuah roh yang baru, yaitu roh kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara pencinta INRI dimanapun Anda berada, Yesus bahkan mengatakan, barang siapa yang meniadakan satu kata atau satu titik atau beberapa dari perintah Taurat itu akan menempati tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Maka ketika orang-orang tertentu atau di antara kita hanya memakai
ayat-ayat kitab suci untuk kepentingan kita, maka mungkin kita termasuk dalam golongan orang-orang yang akan menempati tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Saudara-saudari pencinta INRI dimanapun Anda berada, Yesus mau mengajak kita bahwa hukum bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah keselamatan manusia. Zaman sekarang ini semakin banyak hukum, semakin banyak pelanggaran. Ini mau mengatakan bahwa hukum bukan menjadi jaminan bahwa manusia bisa melakukan kebenaran. Bahkan mungkin secara kasat mata atau secara kurang jelas kita bisa melihat bahwa ternyata dengan semakin banyaknya hukum, orang makin mencari celah bagaimana caranya untuk bebas dari hukum itu. Yesus mau mengatakan kepada kita untuk mewujudkan semua yang tertulis dalam kitab suci dengan sebuah roh yang dinamakan roh kasih. Misalnya, yang dibuat Yesus adalah menyembuhkan orang pada hari Sabat, di mana orang-orang Yahudi sangat menekankan hari Sabat untuk tidak melakukan pekerjaan. Namun karena tujuan daripada hukum Taurat adalah keselamatan manusia, maka Yesus lebih mementingkan roh kasih demi keselamatan manusia dan bukan hukum yang tertulis, hukum baku. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih pencinta INRI dimanapun Anda berada, ayat-ayat kitab suci, teks kitab suci seharusnya mendorong kita untuk mewujudkan roh kasih Yesus itu dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan bagi keselamatan sesama, bagi keselamatan manusia, dan bukan untuk kepentingan kita sendiri dan menghancurkan kepentingan orang lain. Hukum dan peraturan perundang-undangan seharusnya mewujudkan keselamatan semua orang dan bukan hanya keselamatan golongan tertentu. Hukum yang kita wujudkan sekarang ini hendaknya menjadi sarana bagi kita bersama untuk saling melayani, saling mengasihi, dan saling menyelamatkan, dan bukannya saling menghancurkan. Hukum bukan menjadi sarana bagi kita untuk mencari celah di mana kita bisa bebas untuk menyiksa, memaksa, bahkan menyingkirkan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari pencinta INRI dimanapun Anda berada, semoga kiranya teladan Yesus yang paling besar dalam mewujudkan hukum Taurat itu, yaitu roh kasih yang membuat dia mengorbankan diri di kayu salib, menguatkan kita untuk juga menguatkan diri kita, mengorbankan diri kita demi untuk keselamatan manusia dan bukan mengorbankan diri orang lain. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan kita mewujudkan teladan Yesus ini, sehingga sikap hidup kita, perilaku kita bukan hanya menjadi bahan tertulis saja, melainkan bahan yang dihidupi sepanjang hidup kita dan juga dihidupi orang-orang lain, sehingga kita bisa menempati tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan menuntun kita sampai ke sana. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa senantiasa menguatkan kita dalam mewujudkan kasih-Nya demi untuk keselamatan sesama, demi untuk keselamatan seluruh umat manusia dalam perjalanan hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan.